Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan November. Tapi ingat, ini tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang selebihnya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Dan kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone. Sekarang kita langsung buka aja karena kartunya udah kita shuffle ya. Kita lihat seperti apa energi kamu di bulan November. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Oke, ini dari segi keuangan aku lihat bagus ya. Kalau untuk sebelumnya kamu mungkin mengalami masalah finansial atau keuangan, di sini keuangan kamu akan membaik gitu. Dan juga aku juga ngelihat ada peluang baru kalau misalkan kamu yang butuh pekerjaan gitu ya. Sepertinya ada tawaran pekerjaan baru di sini dan itu kayaknya terlihat sangat menjanjikan ya. Kalau dari segi keuangan itu kayak mungkin lebih baik dari tempat kerja kamu sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan ini kamu yang sedang mencari pekerjaan gitu. Dan aku juga ngeliat untuk beberapa, mungkin nggak semua, ini kayak ada rezeki datang gitu ya ke arah kamu, uh, nggak diduga, nggak disangka gitu ya, entah dari mana datangnya gitu. Jadi kayak dapat rezeki nomplok lah gitu ya, entah kamu dapat bonus gitu ya, ataupun entah kamu dikasih seseorang, apapun itu ya istilahnya. Di sini pokoknya ada sesuatu rezeki yang datang yang mungkin nggak kamu sangka gitu loh ya. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau misalkan ada yang punya sedikit masalah di keuangan gitu, akan ada bantuan di sini datang ya. Dan kita akan lihat lagi di sini ada Nine of Wands. Mungkin ada yang merasa cemas, takut, khawatir juga di sini yang aku lihat ya. Aku nggak tahu, mungkin ada yang masih trauma ya. Kayak gini loh, mungkin kamu ini untuk kamu ya, karena ini nggak resonate buat kamu semua, sesuaikan aja. Kalau bukan energi kamu ya mungkin bukan kamu gitu. Ini kamu yang merasa saja. Ini mungkin rasa takut kamu, cemas kamu, khawatir kamu tuh bakal naik lagi di bulan November ya. Jadi stres kamu, overthinking kamu mungkin akan kamu rasain lagi. Kamu harus, karena di sini aku ngeliat lebih ke kamu sedang melawan ketakutan kamu, kamu sedang melawan kekhawatiran kamu. Ya meskipun ada rasa panik, cemas di sini yang aku rasain. Lebih baik kamu harus ini ya, menjaga emosi gitu aja ya. Jadi gini, kalau misalkan kamu dalam situasi tertekan gitu ya dengan sesuatu, itu kalau kamu nggak bisa menghadapi orang-orang di sekitar kamu, mungkin ada lingkungan kamu yang toksik gitu ya, orang-orang toksik. Kadang kan orang kan taunya nyinyir gitu ya, kayak apa maksudnya, taunya nyinyirin kehidupan orang gitu, tapi nggak tahu menjaga perasaan orang. Nah, kalau misalkan kamu masih belum bisa menstabilkan kondisi atau emosi kamu, lebih baik kamu menjaga jarak dari orang-orang seperti itu ya. Jadi jangan bergaul-gaul dulu deh gitu ya, biar kamu nggak tambah panik, nggak tambah cemas, nggak tambah khawatir gitu. Dan usahakan bergaul dengan orang-orang yang memiliki frekuensi positif atau baik gitu ya. Contohnya misalkan, meskipun dia tidak tahu apa masalah kamu, tapi orangnya bisa membuat kamu tuh merasakan vibe yang baik gitu ya, kayak walaupun nggak motivasi atau apa gitu ya. Kalau lingkungan kamu orang-orang yang gembira, ceria, gak sibuk urusan orang lain, hidup orang lain, itu kamu juga akan
bisa agak sedikit tenang gitu loh, karena kebawa energi mereka gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi carilah atau bergaulah dengan orang-orang yang memiliki vibe baik gitu. Orang yang nggak nanya-nanya tentang hal pribadi kamu, apalagi di saat kamu mengalami situasi seperti ini gitu. Karena kalau untuk cerita ke orang pun ini butuh kesiapan mental kamu juga gitu loh, butuh keberanian kamu juga gitu. Karena dalam kondisi seperti ini tuh kayak sensitif banget istilahnya gitu ya. Dan di sini ada the lovers, karena aku lihat di sini juga the lovers. Jadi carilah orang yang menurut kamu tuh enak diajak komunikasi, bisa dibicara dari hati ke hati, bisa memahami apa yang kamu rasain, kayak gitu loh. Walaupun uh, tidak untuk berbicara hal-hal yang sensitif gitu, setidaknya tuh mereka nggak ngurusin hal pribadi kamu gitu loh. Ya, ini kayak akan membuat kamu lebih nyaman atau tenang berada di dekat mereka, dan kamu pun juga nggak terlalu dalam keadaan tertekan, istilahnya kayak gitu. Ya, kayak seperti orang menemukan satu pencerahan gitu ya, atau apa ya istilahnya. Pokoknya secara energi ini aku nggak bisa mengutarakan ya, nggak bisa ini apa istilahnya mengungkapkan harus gimana caranya ngomong gitu ya. Tapi mudah-mudahan kamu paham ya. Jadi intinya gini, kalau misalkan kamu dalam keadaan situasi yang tidak baik, kamu hindari orang-orang yang memicu emosi kamu. Nah, istilahnya gitu. Dan kamu cari orang-orang yang buat yang justru mereka kalau misalkan ngomong atau apa itu bisa membuat kamu nggak terpicu emosi gitu loh, istilahnya kayak gitu loh ya. Nggak buat kamu semakin tertekan, nggak buat kamu semakin stres, istilahnya kayak gitu gitu ya. Karena di dalam kondisi panik, cemas, khawatir berlebihan ini kayak masih ada kamu kayak masih menghadapi ketakutan kamu gitu ya, kayak trauma-trauma apapun itu, ini biasanya sensitif gitu loh ya, sangat-sangat sensitif gitu loh. Sedikit-sedikit kamu akan tersinggung. Belum lagi kalau kamu berada di lingkungan orang-orang toksik yang suka nyinyirin kehidupan orang gitu, kayak kayak ngeremehin gitu loh apa yang dirasain orang. Mereka nggak ngejalanin, nggak tahu apa yang dirasain orang lain, tapi kayak nyepelein gitu loh. Selain gitu. Nah, ini kan mungkin akan membuat kamu ngerasa lebih nggak enak lagi gitu loh. Nah, makanya hindari gitu, kayak di sini kayak menjaga jarak lah gitu, dan bertemulah dengan orang-orang yang satu ini dengan kamu, yang menurut kamu tuh cocok gitu loh, bisa membuat kamu nyaman gitu. Kan di sini juga ada the lovers ya gitu. Lovers orang yang memiliki perasaan gitu loh istilahnya ya, orang yang berperasaan istilahnya kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham. Dan di sini ada Five of Swords. Ini juga lagi-lagi rasa stres, panik gitu. Kenapa? Tadi aku bilang kamu harus menghindar, karena di kartu kamu yang keempat ini juga ada Five of Swords ya, yang dimana mungkin ini akan terjadi sesuatu pertengkaran gitu loh ya, gitu. Satu perdebatan, satu pertengkaran, dan ini akan membuat kamu semakin stres gitu loh ya. Makanya lebih baik menghindar gitu. Dan juga di sini ada hal-hal atau orang-orang tertentu yang kayaknya memang senang sekali gitu loh ngelihat kamu seperti itu gitu loh. Ada niat-niat yang tidak baik gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang juga hindari orang-orang nyinyir gitu, karena Five of Swords ini juga berbicara tentang orang penggosip gitu ya. Mungkin banyak orang gosipin kamu dan sebagainya gitu loh istilahnya. Dan ini akan membuat kamu semakin stres dan akan memicu emosi kamu juga. Nah, mudah-mudahan paham ya. Jadi kamu harus menghindari orang-orang yang seperti itu dulu gitu loh. Kamu mungkin nggak akan bisa menghadapinya, nggak akan bisa tahan gitu loh. Kalau kamu bisa menghadapi, nggak masalah ya. Kamu juga bisa menjaga emosi kamu, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kamu masih emosinya belum stabil, ya kamu lebih baik menghindar gitu loh. Ya gitu, karena aku lihat di bottomnya kamu ada Three of Swords. Ini akan tersakiti oleh kata-kata gitu, jadi hati-hati. Kemudian kita punya pesan semesta untuk kamu ya.
Di sini ada transformation, deep healing. Ya, kamu membutuhkan healing di sini. Transformation, kamu membutuhkan perubahan seperti yang aku bilang tadi. Kamu harus bisa berubah di sini, merubah cara lama kamu karena kamu butuh healing di sini ya. Gitu. Jadi kamu harus lebih hati-hati dan waspada gitu terhadap orang-orang di sekitar kamu atau lingkungan di kamu. Kamu harus bisa melihat, menilai gitu mana yang kiranya membuat kamu tuh nggak emosi, nggak sakit hati kayak gitu loh ya. Transformation di sini berubah. Transformation ini juga berbicara tentang kartu perubahan ya. Ini kayak menyuruh kamu juga untuk membuat satu perubahan, kayak berani meninggalkan orang-orang toksik, lingkungan toksik kayak gitu loh ya. Dan juga sikap-sikap kamu yang dulunya kurang baik ini juga harus dihilangkan gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, kebiasaan kamu yang justru menyakiti hati kamu tuh apa. Nah itu juga harus ditinggalkan gitu ya. Tapi kalau dilihat ini memang kamu butuh healing ya. Ada trauma di sini. Mungkin seperti yang aku bilang tadi, kamu akan merasakan hal itu lagi di bulan November. Mungkin untuk sebelumnya kayak contoh ya, mungkin kamu di bulan ini sudah oke, baik-baik aja gitu ya. Tapi di bulan November nanti kayaknya bakal naik lagi inimu gitu karena ada yang kamu masih belum benar-benar healing gitu. Dan di sini ada divine plans ya. Divine plans ini tentang, karena ini berkaitan tentang perubahan ya, berarti ada sesuatu awal yang baru gitu loh. Ya, ini kamu harus membuat satu rencana baru gitu loh. Ya, kamu buat rencana untuk kehidupan kamu. Seperti yang gue bilang tadi, bertemu dengan orang-orang yang baru, bertemu dengan orang-orang yang kayak memiliki pengaruh baik atau positif buat kamu kayak gitu loh ya, seperti itu. Dan ini kamu kayak diarahkan kok, kamu akan bertemu dengan mereka, tapi ya kamu harus berubah dulu gitu loh ya. Kalau kamu sudah berubah dari dalamnya kamu, di sini kamu akan diarahkan oleh semesta ya untuk bertemu atau oleh malaikat penjaga dan pelindung kamu untuk bertemu dengan orang-orang yang istilahnya kayak punya pengaruh baik atau positif gitu loh buat kamu gitu ya. Ini ada perubahan next level ya, perubahan kesadaran gitu. Orang bilang tuh kayak naik level gitu loh ya. Jadi kamu akan bertemu dengan orang-orang yang satu level dengan kamu atau satu frekuensi dengan kamu, istilahnya gitu. Tapi kamu harus berubah dulu gitu. Kamu harus bisa menghealing dulu, kamu harus bisa berubah dulu dari dalam kamu gitu. Oke. Jadi ini saja sih yang bisa aku sampaikan buat kamu Scorpio. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.